Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah summa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kemudahan untuk dapat kembali hadir duduk di majelis ilmu yang sangat amat dianjurkan kepada kita kaum muslimin. Sungguhnya menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Salawat serta salam tidak lupa juga kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabatnya, para keluarganya, para istri-istrinya, dan para orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Insya Allah kita akan mulai beberapa pelajaran ya, shorof, nahwu dan yang semisal. Nah, nanti kita akan ada beberapa sedikit karena berdasarkan evaluasi yang jalani kita masih agak kurang di mufradat. Jadi nanti kita setiap pertemuan akan masukin 5 mufradat baru. Anda udah nemu beberapa PDF ya, yang dia ada 2.500 kosakata. Jadi itu yang dasar-dasar aja, kayak misalnya pokoknya yang dasar-dasar seperti baitun, terus jidarun, bilatun, misbahun, dan yang lainnya. Jadi untuk menambah kosakata kita aja, untuk karena bahasa Arab itu diantara salah satu gagalnya orang atau lamanya orang dalam mengerti bahasa Arab, kurangnya mufradat dan praktek. Dan nanti kemungkinan akan banyak tugas gitu. Dan itu jadikan beban. Maksudnya antum kita semua ngerti, antum tugas utamanya memang mencari nafkah. Tapi kita usahakan juga kan, alhamdulillah Allah beri kemudahan untuk hadir di majelis ilmu untuk belajar. Adapun tugas-tugas itu jangan dijadikan beban buat antum. Misalnya dijadikan beban, harus mengerjakan kalau nggak mengerjakan ini dan ini gitu. Jadi tugas ini hanya suatu sarana untuk memurojaah antum gitu. Percaya sama anak. Ketika antum seminggu nggak buka buku sama sekali terus hadir di sini lagi pasti hilang. Dalam arti kata hilangnya itu nggak hilang semua. Oh iya gitu. Penting. Jadi kalau misalnya ada waktu 5 menit 10 menit, Waalaikumsalam. Setelah subuh coba buka kerjaan. Walaupun antum ngerjain tugas satu nomor per 10 menit nggak apa-apa. Jadi kalau anak metodenya seperti itu. Subuh itu yang benar-benar berojahan total ya. Setelah subuh, nah itu baru berangkat kerja. Baik. Kita kan kemarin sudah belajar tentang kalau Pak Ujang ntar ngikutin aja ya alumni ya. Teman-teman kemarin kan kita sudah belajar fiil ya. Namanya apa? Fiil sulasi mujarrad. Ya, ini saja. Jadi sorok ini mungkin kelihatannya cuma menghafal aja ya. Tapi nanti antum akan bermanfaat sekali ketika di sorok lanjutan sama udah-udah praktek baca kita. Jadi bekal yang anak kasih ini bukan jiwa, maksudnya bukan percakapan, cara ngomong, tapi lebih ke goalsnya, achievementnya, lebih ke baca kitab buku. Pertama kan kita yang udah kita pelajari itu fiil ya, sulasi mujarrad. Ada yang masih ingat nggak fiil sulasi mujarrad itu apa? Jadi fiil sulasi mujarrad itu fiil yang susunannya 3 huruf asli atau bangunannya itu 3 huruf asli. Apa aja hurufnya? Fa, ain, lam. Nah ini yang disebut fiil sulasi mujarrad. Jadi buat mengingatkan lagi, fiil sulasi mujarrad itu fiil yang hanya terdiri dari 3 huruf, 3 bangunan. Apa aja? Fa, ain, lam. Atau biasa kita sebut ini sebagai apa? Fa'ul fi'il, fa'ul fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Yang ketika disambungkan menjadi fa'ala untuk fi'il madhi. Ini sedikit karena nanti untuk masuk bab berikutnya terkait ya. Nah, fa'ala ini fi'il sulasi mujarrad kemarin kita udah pelajari terjadi Jadi ada berapa bab? Kalau fi'il sulasi mujarrad, ingat ya, fi'il sulasi mujarrad adalah fi'il yang terdiri dari 3 huruf asli. Maksudnya gimana 3 huruf asli? Ya seperti ini. Fa. Nah, ini gini nih. Nah, kita udah belajar kan yang fa'ala, yaqulu dan semisalnya itu ada berapa bab kemarin?
Ada 6 bab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fi'il madinya selalu fa'ala. Nah, yang pertama itu apa? Fa'ala apa? Yaf'ulu. Yang kedua? Yaf'ilu. Yang ketiga? Yaf'alu. Nah, fokusnya kalau di bab 1 dan 2, 3 itu dia pasti fa'ala. Ya. Ingat kan fa'ala yaqulu, fa'ala yafilu, fa'ala yaf'alu. Terus kita masuk ke bab berikutnya itu, kalau fa'ila itu ada 2. Dibuka lagi bukunya. Fa'ila ya. Jadi kita garis deh. Nah, batasnya. Fa'ila itu ada 2. Jadi nanti cara menghafalnya gini babnya. Fa'ila apa aja? Fa'ila yang paling sedikit yaf'ilu. Terus satu lagi fa'ila yaf'alu. Nah, yang terakhir itu fa'ulu yaf'ulu. Nah, ini cara susunan babnya. Nah, jadi kalau fa'ala itu ada semua dia. Yaf'ulu ada, yaf'ilu ada, yaf'alu ada. Dia 3. Nah, kalau fa'ila itu cuma ada yaf'ilu sama yaf'alu, nggak ada yaf'ulu. Nah, nanti fa'ulu baru ketemu dengan yaf'ulu. Ini lembab yang sudah kita pelajari. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Terkait soal. Nanti kita masuk ke bab berikutnya, fi'il sulasi mujarad biharfi namanya. Jadi ini yang udah kita hafal nih, fa'ala yaf'ulu, fa'alan, fa'ilun dan seterusnya. Mauzunnya. Nah. Ya. Jadi lembab ya ini ya. Lembab yang fa'ala. Terus dari sini ada pertanyaan dulu nggak? Udah mulai masuk, udah mulai paham tadi. Jadi lembab ya. Jadi sulasi mujarad itu yang paling pertama dipelajari tolib di ilmu sorof dasar. Adapun nanti sigoh, masih ingat sigoh nggak? Sigoh, contohnya apa sigoh? Fi'il madhi, fi'il mudhari, terus isim fa'il, terus isim maf'ul, itu namanya sigoh yang sapi. Namanya tasrif istilahi. Contoh tasrif istilahi itu fa'ala yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun. Nah, untuk kalau ke bawah namanya tasrif lugawi yang kemarin kalian kerjain itu Bapak. Misal tasrif lugawi fi'il madhi, fa'ala, fa'alu, itu namanya tasrif lugawi, tasrif bahasa. Itu yang fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari'nya misalnya yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabu, tadhabani, yadhabna. Nah, nanti itu teman-teman bisa murojaahnya mandiri, maksudnya bisa dikerjakan sendiri, bisa dihafal sendiri gitu. Yang penting udah punya susunan tasrifnya gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya. Ini udah kita tulis dulu. Nah, ini fi'il sulasi mujarad. Berikutnya kita masuk fi'il sulasi madhi. Fi'il sulasi madhi. Apa bedanya fi'il sulasi mujarad sama fi'il sulasi mazid? Jadi kalau fi'il sulasi mujarad itu fa ain lamnya asli. Jadi dia udah asli nih. Nah, kalau mazid itu ada tambahan. Namanya fi'il sulasi mazid. Fi'il yang 3 ini ditambah dengan satu atau 2 atau 3 huruf tambahan. Jadi intinya fa'ala yang di sini nih, huruf dasarnya ini dia punya tambahan. Nah, tambahannya itu ada 3 tipe. Bukan 3 tipe, ada 3 perubahan. Yang pertama tambahan 1 huruf. Yang kedua tambahannya 2 huruf. Yang ketiga tambahannya 3 huruf. Nah, kita fokus di 1 hurufnya dulu. Maksudnya gimana tambahan 1 huruf? Begini. Kan kata dasarnya itu fa, ain,
lam. Sampai sini paham nggak? Ini huruf aslinya, bangunan aslinya. Bangunan aslinya dari sini. Ini kalau sulasi mujarad asli semua, nggak ada tambahan. Tapi kalau ada kata mazid, mazid itu artinya ditambahkan. Jadi fi'il sulasi yang 3 ini, fa'ala ini ditambah bisa 1 huruf, bisa 2 huruf, bisa 3 huruf. Nah, kita fokus yang ke 1 huruf dulu. Kata dasarnya itu fa'ala. Terus kemudian dia ditambahkan 1 huruf sehingga menjadi fa, ain, lam. Ini pola yang pertama. Ini bab yang pertama. Maksudnya paham nggak bab yang pertama? Ini bab pertama fa'ala yaqulu. Bab kedua fa'ala yaqilu. Bab ketiga dan seterusnya ini yang disebut bab susunannya. Nah, fa, ain, lam, karena dia ain di antara salah satu ain ini ada yang tambahan. Tambahannya yaitu yang setelah ini. Nih, gampangnya gini. Ini aslinya fa'ala. Karena ditambah mazid ditambah 1 huruf jadinya fa, ain, lam. Atau kalau digabung fa'ala. Nah, karena 2 hurufnya sama, jadi dia wazannya itu dirubah jadi fa'ala. Ini ada tasdidnya. Ini bab yang pertama. Sekali lagi saya ulangi. Huruf aslinya kan 3. Fa, ain, lam. Huruf aslinya 3. Ditambahlah karena dia sulasi mazid, ditambahlah huruf ain 1 lagi di tengah-tengah. Ini fa fi'il asli. Ini ain fi'il asli. Ini lam fi'il asli. Nah, masuk ain ini yang disebut dengan mazid tambahan. Itu itu 1 huruf itu bebas kita mau nambahin apa aja. Nah, nanti ada ketentuannya. Nah, jadi yang penting antum tahu dulu, ini maksudnya tambahan 1 huruf, 1 hurufnya itu tambahnya ain. Nah, kenapa tambahannya ain bukan lam? Karena ain ini aturannya ainnya itu harus sama kalau yang 1 huruf. Jadi polanya gini. Ada kan fa'ala yaqulu, ada fa'ala yaqilu. Tapi nggak ada kan di sini fa'ili yaqulu, nggak ada kan? Karena itu nggak ada bahasa Arab yang seperti itu. Jadi aturan tambahan 1 ini sudah ditetapkan para ulama sebelumnya dengan metode mendengar dari orang Arab gitu. Dari orang Arab. Makanya tambahannya ini di ain. Jadi maksudnya gini, antara huruf ain ini sama. Harusnya kan fa'ala. Karena tambahan 1 huruf jadi ainnya sama, jadi fa'ala ditasdid seperti ini. Ini bab yang pertama. Sampai sini dulu. Itu kalau hurufnya tambahan ini 2, sama contoh ain berarti tambah tasdid aja gitu untuk. Betul. Jadi terkait sulasi mazid tambahan ini itu kita bukan ada rumusnya, tapi kita mendengarkan orang-orang Arab terdahulu berbicara. Maksudnya nanti kita masuk ke mauzun. Kita akan paham ketika kita masuk ke mauzun perubahannya gitu. Sampai sini ada yang paham nggak? Yang penting bapak-bapak tahu, kalau fi'il sulasi mazid tambahan 1 huruf itu cuma ada pola fa'ala gitu. Nggak ada pola misalnya fa'ala, nggak ada. Misalnya lagi fa'ala, di sini tasdid, nggak ada. Jadi fokusnya itu di fa'ala wazannya. Kalau yang ini nggak ada. Gitu. Jadi di sini ngejelasin bahwa saya ngejelasin kenapa saya bedah begini karena huruf aslinya 3. Kan ditambah 1 huruf. Tambah 1 hurufnya ini tadi ada ini nanya, boleh di ini aja nggak? Nggak boleh. Aturannya hanya boleh yang pertama ainnya saja, dan itu pun harus sama. Huruf yang tengah berarti ya? Ya, jadi ini kan huruf pertama. Saya bilang tadi ini huruf asli. Aslinya kan ini, fa'ala. Kita pindahin ke sini, fa'ala. Terus para ulama merumuskan, ternyata kalau tambahan 1 huruf hanya boleh ain fiilnya saja. Ini yang pertama, yang disamakan. Jadi fa'ala. Karena harokat dan hurufnya sama, untuk mereka dijadikan wazannya itu fa'ala. Gitu. Jadi kita nggak bisa nambahin sembarangan. Misalnya, saya maunya lamnya aja fa'ala, nggak bisa. Nanti itu ada kaidahnya lagi. Beda lagi. Di 4 huruf asli, tapi nanti masuk aja gitu 4 huruf asli.
Karena kita ini akan melewati sampai 3 huruf ini panjang nanti. Gitu. Jadi kenapa kok dari gampangnya ini perubahannya dari fa'ala menjadi fa'ala. Nah, fa'ala ini sebenarnya ada berapa huruf? 3, 4. 4 kok tambahannya 4. Tadi kan kalau dijabarin fa ain lam. Kita sambung jadi fa'ala. Nah, kaidahnya kalau ada huruf sama, harokatnya sama, boleh disatukan di tasjid jadinya fa'ala. Jadi di sini tuh ada 4 huruf. Kalau ada 3 huruf dia masuknya ke sini, cuman fa'ala. Kan di sini kaidahnya fi'il sulasi mazid 1 huruf. Fi'il sulasi mujarrad 3 huruf asli dengan tambahan 1 huruf. Jadi ini ada 4 huruf ya di sini ya. Dan kalau dijabarin begini. Ini saya terangin dulu apa aja babnya nih. Kalau fi'il sulasi mazid 1 huruf, bab pertamanya ini fa'ala. Ini bab pertama ya. Bab ininya udah bisa saya hapus nggak? Kali ininya. Biar nanti susunannya gampang. Ini saya hapus ya. Atau kalau masih bingung kenapa ain lamnya ditambah gitu gini. Apalin wazannya aja. Kalau fi'il sulasi mazid tambahan 1 huruf itu wajan yang pertamanya bab satunya itu fa'ala. Bab satunya ini. Bab satunya. Jadi kalau ini bab satunya yang mana? Kalau ini. Fa'ala. Ini kan, ini aja 1, 2 dan seterusnya. Kalau ini mana bab satunya? Fa'ala. Ini bab satunya ya. Bab 2-nya, ini tambahannya ain fi'ilnya. Nah, mungkin akan lebih mengerti di bab berikutnya nih. Bab kedua itu fa'ala. Nah, pertanyaannya, di sini ada huruf tambahan apa huruf tambahannya? Alif. Nah, fa-nya huruf asli. Terus ainnya huruf asli, lamnya huruf asli. Nah, ditambahin huruf alif. Yang ini asli, yang ini asli, yang ini asli, yang ini tambahan. Ah, fi'il sulasi yang asli 3 mazid, artinya fi'il yang bangunan 3 asli nih, mazid ditambah berapa? Kita bisa 1, 2, 3. Menentukan tambahannya dari mana? Dari para ulama yang telah menyusun. Kalau yang pertama tambahannya apa? Ain fi'ilnya ditambah. Kalau yang kedua apa yang ditambah? Alif setelah fa fi'il, jadinya fa alif tambahan ain asli lam asli. Ketika dirubah jadi fa'ala. Udah ngerti maksud tambahan 1 huruf ini? Jadi kita nggak bisa nambahin sembarangan ya. Nambahinnya udah yang udah diterapkan para ulama. Makanya kita beruntung banget hidup zaman ini. Dan sebagai peringatan buat motivasi orang Arab, orang asli Arab, lahir di Arab, belum tentu bisa bahasa Arab. Maksudnya belum tentu bisa bahasa Al-Quran dan Al-Quran yang sesuai dengan bahasa fusha namanya, bahasa yang dipakai di Al-Quran. Dan bahkan beberapa orang Arab di Arab sana, di Saudi sana, ini yang didapat, mereka lebih senang belajar nahwu dengan orang-orang Indonesia. Kenapa? Karena orang-orang Indonesia itu cenderung lebih pintar dalam nahwunya. Orang Arab asli belajar nahwu sama orang Indonesia, itu bisa bayangin nggak? Nah, terus yang terakhir itu ada ala. Afala ini mana yang tambahan? Alif, hamzah. Hamzah ya, kalau ini disebutnya hamzah, kalau ini disebutnya alif. Kalau alif nggak bisa kena harokat, nggak bisa dimasukin harokat. Nah, tambahannya hamzah, huruf pastinya apa? Fa'ala. Fa ain lam. Itu pasti huruf asli. Ini baru diwazan, kita gampang, kita tahu lihat huruf aslinya. Oke. Untuk yang 2 huruf dan 3 huruf kita bahas setelah yang 1 huruf ini selesai. Saya kasih contoh satu yang tambahan 2 huruf. Bacanya apa? Ta'ala. Kira-kira mana yang tambahan? Ta alif. Ta sama alif ya? Betul, ta sama alif. Oke. Itu bab 1 saya.
Baru satu. Ntar kita, ini saya kasih gambaran aja biar cepat. Ini yang tambahan 2 huruf, tambahnya mana? Ini sama ini. Kan aslinya fa'ala ya kan? Terus ada lagi bacanya apa? Istafala. Tambahannya yang mana? Alif, sin, ta. Selebihnya asli ya. Sekarang saya rubah jadi gini. Bacanya apa? Kelihatan nggak? Kurang ya? Apa bacanya? Istafaro ini roh ya. Istafaro. Huruf aslinya apa? Kalau kayak gini huruf aslinya yang mana? Huruf aslinya ini Faro. Gofar. Tambahnya berapa? Istafaro. 3 tambahnya alif sinta. Gofar. Asalnya dari kata Gofaro. Fa'ala. Asalnya tetap semuanya dari sini semua. Muaranya ke sini. Dari Gofaro ditambahin 2 huruf jadi istafaro. Gofaro artinya apa? Ampunan. Istafaro artinya apa? Ampunan juga? Enggak. Meminta ampunan. Istighfar. Nah, istafaro meminta istafaro, istaghfiru istighfaron. Ngerti nggak kenapa penting baca surah? Beda kan kalau antum mau minta ampunan sama Allah, antum gofaro, enggak, ini cuma yang benar minta ampunan gitu. Terkait maknanya nanti berbeda. Nah, nanti ini contoh aja ya. Kita blok ini masih ada. Ini 5 bab. Kalau yang ini 1 2 3 1 2 3. Enggak, ini 4, ini 5. Yang ini 3. Jadi 1 2 3 urutannya 3 5 4 ya. Tambahannya ada ini maksudnya ada 3 bab. Nanti yang 2 huruf ada 5 lagi nih. Ada 5 yang bisa berubah, yang 3 huruf ada 6. Nah, ini baru yang 3 huruf asli, nanti ada yang 4 huruf asli. Cuman jangan dipikirin. Yang penting ini saya hapus dulu ya. Contohnya seperti ini. Nanti kita akan lebih paham ketika masuk ke contoh. Nah, fa'ala, af'ala. Kalau bab 1 panjang, bab 1 6. Kalau ini sedikit. Ya. Sebenarnya ini wajib hafalan. Kalau fa'ala itu ada 3, ya ulu, ya filu, ya fa'lu. Terus kalau fa'ila itu ada 2, fa'ila, ya filu sama fa'ila, ya fa'lu. Yang terakhir fa'lu cuma ada 1. Enggak apa-apa. Baik. Untuk fa'ala ini contohnya seperti ini. Ini siapa saya yang nggak huruf ya? Contoh, kita fokus pertemuan ini di fa'ala. Ada kata ada kata farroha. Farroha kan fa'ala farroha. Asalnya dari kata apa kira-kira? Faroha 3 huruf aja ya. Faroha, ini nggak ada tasdidnya ya. Asalnya dari faroha. Asalnya dari ini, faroha. Kemudian dia jadi asalnya kan fi'il sulasi mujarrad. Kemudian dia berubah jadi fi'il sulasi mazid. Jadi faroha. Sampai sini paham nggak? Ada yang mau tanya dulu nggak? Kenapa berubah? Kenapa ini gitu? Ya. Jadi nggak semua fi'il sulasi mujarrad bisa dijadikan fi'il sulasi mazid. Maksudnya gini. Ya nggak bisa apa ya? Oh ya. Khoroja, sulasi mujarrad kan? Khoroja. Bisa nggak jadi khoroja? Nggak bisa. Kita bisa tahu enggaknya berubah itu dari mendengar orang Arab, dan ulama telah menyimpulkan mana aja yang bisa berubah. Jadi nggak setiap fi'il sulasi mujarrad bisa jadi ini. Ada yang bisa, ada yang enggak. Taunya dari mana? Dari mendengar. Contoh. Faroha artinya apa? Artinya itu menggembirakan atau membuat senang atau menyenangkan. Menyenangkan aja, senang faroha. Menyenangkan.
Kalau faroha artinya senang. Beda ya, menyenangkan dengan senang. Untuk pemaknaan ini jelas gak? Kalau faroha senang, kalau faroha menyenangkan. Kita ambil contoh. Faroha Muhammad. Apa artinya? Muhammad senang. Udah sempurna belum kalimatnya? Udah. Kita tahu bahwa Muhammad senang, sedang senang. Oke. Sini ada pertanyaan sampai sini. Faroha Muhammadun. Udah tahu, udah jelas belum maknanya nih? Muhammad senang. Entah senangnya karena apa, ya terserah dia gitu. Oke ya. Sampai sini. Ini apa irobnya? Faroha. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il madhi bisa diirob nggak? Murab apa mabni? Mabni. Mabni ya. Untuk saat ini mabni. Mabninya di atas Fathah. fathah. Muhammad itu sebagai Fa'il. fa'il. Hukumnya Marfu'. tandanya Dhamma. lintas. Sekarang saya mau bikin kalimat di sini ya. Di bawahnya aja deh biar gampang. Kalau ini kita pakai farroha Muhammadun. Artinya apa? Muhammad menyenangkan. Menyenangkan. Udah sempurna belum? Ini udah sempurna belum? Kenapa saya pakai kaidah nanya seperti ini? Karena akan memicu otak kita buat mengerti kaidah nantinya. Kira-kira ada sempurna belum? Muhammad menyenangkan. Kalau Muhammad senang kan kita udah tahu, wah Muhammad lagi seneng nih. Faroha Muhammadun. Limadza? Li'annaha misalnya li'annaha najahun, karena dia telah sukses sekarang. Nah, ini kalau faroha Muhammadun artinya apa tadi? Muhammad menyenangkan. Kira-kira sudah Butuh objek ya sih. boleh, tambah dalam tergantung gimana? Oke, berarti ini belum sempurna dalam tergantung. Gak apa-apa sih. Belum sempurna. Kalau Pak Adi? Belum. Pak siapa? Udah sih. Pak Ujang? Bisa. Ini udah sempurna apa belum? Maksudnya udah sempurna gini, udah dipahami kalimatnya. Jumlah fi'liyah. Maksudnya apakah cukup seperti ini apa enggak? Apa perlu lagi nih ada yang perlu ditambahin sepertinya? Cukup aja dah. Cukup ya, oke. Ya. Faroha Muhammad. Misalnya, Muhammad menyenangkan. Pertanyaannya, ada yang bisa dia buat senang nggak? Ada. Faroha Muhammadun Zaid. Muhammad menyenangkan ini maksudnya membuat senang ya. Bukan sifat yang menyenangkan. Ada pun sifat yang menyenangkan, nanti kita bahasnya nanti itu di masdar. Kalau ini kan fi'il, pekerjaan kan, berarti Muhammad membuat senang, pekerjaannya membuat senang nih. Siapa yang dibuat senang? Zaid. Kalau Muhammad senang, bisa nggak ada tambahan lagi? Maksudnya Muhammad senang, Zaid kan aneh. Paham nggak sampai situ? Jadi Muhammad dalam keadaan senang nih. Muhammad telah senang. Bisa jadi Muhammad jadi senang karena dia telah menerima hadiah, dia telah menjadi seorang yang rajin, dia telah memahami ilmu. Jadi kalimat selanjutnya Muhammadun farihun. Gitu. Fariha Muhammadun. Gitu. Muhammad telah menjadi senang. Kalau faroha menyenangkan atau membuat senang itu butuh kepada objek. Jadi Muhammad telah membuat senang. Siapa yang dibuat senang Muhammad? Bisa Zaid, bisa Aban, bapaknya. Oke, Zaidun. Pak Ali? Kalau bingung, Irob. Kalau bingung kan solusi kita bingung apa? Irob. Iya. Faroha apa? Fi'il madhi. Muhammadun fa'il. Fi'il fa'il udah ada nih, yang belum apa? Maf'ulun bih. Berarti dibacanya apa Pak Adi? Zaidan. Kenapa Zaidan? Karena mansub. Mansubnya dengan apa? Alif. Fathah. Kan gitu, solusi nggak tahu harokat irob. Gitu. Kenapa kalau ditanya kenapa
kenapa mansub? Ya karena dia sebagai maf'ulun bih. Kenapa dia fathah? Karena maf'ulun bih tandanya dengan fathah. Boleh nggak Zaidun? Nggak boleh kan dia maf'ulun bih. Ini gambaran untuk farroha. Mau dicatat dulu silakan. Nanti mauzunnya saya kasih. Jadi nggak setiap sulasi mujarrad bisa berubah ya. Kita fokus yang fa'ala dulu, yang fa'ala dulu. Kita masuk ke mauzun yang kedua contohnya. Ini berarti masih yang pertama ya. Fa'ala, masih fa'ala. Masih fa'ala. Gampangnya kalau dulu kan bab satu fa'ala yaqulu. Kalau ini fa'ala yufa'ilu. Nanti tasrifnya kita bahas. Karena kenapa tasrifnya nanti kita bahas? Kita perlu masuk kaidahnya dulu. Fa'ala ini mempunyai faidah apa aja? Gitu. Ya? Ada yang mau tanya dulu nggak sebelum? Oke. Oke. Dan kita ulang sedikit ringkasannya ya terkait apa yang tadi saya jelasin, saya sedikit. Jadi fi'il sulasi mazid yang ini adalah fi'il sulasi mujarrad. Maksudnya gimana adalah fi'il sulasi mujarrad nih? Dia jadi ini, sebelumnya ini. Jadi fi'il sulasi mazid adalah fi'il. Jadi Bapak harus paham fi'il sulasi mazid itu apa, fi'il sulasi mujarrad itu apa. Jadi fi'il sulasi mazid, fi'il yang punya tambahan itu adalah asalnya fi'il sulasi mujarrad yang ditambahkan satu huruf, dua huruf atau tiga huruf. Nah, catat. Tidak semua fi'il sulasi mujarrad ini mempunyai perubahan fi'il sulasi mazid. Seperti yang saya bilang. Jadi fi'il sulasi mazid adalah fi'il sulasi mujarrad yang ditambahkan satu, dua atau tiga huruf. Tidak semua fi'il sulasi mujarrad mempunyai perubahan sulasi mazid. Dan itu kaidahnya gitu ya.
Iya. Tidak semua perubahan. Jadi nggak semua nih yang mujarab punya perubahan. Bahkan ada yang punya perubahan semuanya sampai ke tambah 2 tambah 3 ada. Itu kalimat salimah. Ada perubahan itu. Kalau faroha dia cuma punya satu, faroha gitu. Tapi ada yang bisa jadi contohnya bentar saya buka dulu. Saya tadi dapat faedahnya itu di sini. Ada satu kata yang dia bisa berubah dari mujarab sampai ketiga sampai yang paling pojok. Itu kata salimah. Jadi salimah, salama, sallama, aslama, tasallama, tasalama, istalama, istaslama. Jadi dari salimah dia bisa berubah semuanya. Dan maknanya pasti beda. Gitu. Udah? Jadi kaidahnya tidak semua fi'il sulasi mujarrad punya perubahan sulasi mazid. Nah, sifatnya sulasi mazid ini kita mendengar dari orang Arab. Para ulama telah mendengar, telah meneliti, telah mengumpulkan jadilah wazan seperti ini. Yang satu huruf baru fa'ala yang kita baca dia. Nah, jadi ada kaidah bukan kaidah, entah kaidah Arab atau syair Arab itu berbunyi kullama zadal makna zadal harfu. Semakin bertambahnya makna, semakin bertambah pula hurufnya. Maksudnya gimana? Bertambah makna, bertambah huruf. Ini kan hurufnya 3, maknanya senang. Terus ditambahlah satu huruf jadi fathah, jadi maknanya berubah jadi menyenangkan. Jadi intinya setiap makna yang berubah dari senang menjadi menyenangkan, pasti di makna menyenangkan ini ada tambahan satu huruf. Senang, menyenangkan, disenangkan. Nah, kalau disenangkan nanti masuknya dia ke furriha. Tapi itu namanya fi'il majhul. Beda lagi. Bukan ada bab khusus, enggak, fi'il majhul. Contoh, kataba apa artinya? Menulis. Menulis kataba ya, bukan kata. Kataba artinya menulis. Kalau kutiba, saya belum ajarin sih. Itu ditulis. Oke, kalau menulis ada orang yang menulis nggak? Ada penulis kan, kataba Muhammad dan sebagainya. Tapi kutiba itu dia nggak ada fa'il. Adanya namanya naibul fa'il, pengganti. Gitu. Jadi namanya kalimat negatif ditulis. Kalau di dalam bahasa Indonesia kalau kalimat negatif itu biasanya diawali di dipukul. Mungkin kalau di bahasa Indonesia dipukul Zaid. Misalnya dipukul Zaid, itu masih kelihatan yang pukul. Tapi kalau di dalam bahasa Arab, kutiba Zaidun, Zaidunnya itu naibul fa'il, tapi fa'ilnya nggak ada. Kita belum masuk ke situ. Baik. Sekarang kita ambil contoh satu lagi deh, gambaran. Ini udah ya. Ada kata alima, artinya mengetahui. Dari mana bab sini? Bab keempat alima ya apa? Di sini alima yang alamu, mengetahui alima yang alamu. Terus ada lagi alama, artinya mengajarkan. Masuk ke sini alama. Masih di bab 1 kan ini? Masih bab 1 alam. Jadi kalau alima itu mengetahui, maksudnya banyak makna yang bisa dipakai buat alima, di antara salah satunya mengetahui. Tapi kalau alama itu mengajarkan. Gitu. Contohnya seperti ini.
aliman mudarisu. Tolib. Ya, ya, tolib. Oke, ini saya kasih harapan karena belum Eropa belum jadi. Hal ini jelas, dibacanya apa yang belum ada harapannya? Alima mudaris. Alimal mudaris. Mudarisu. Oke. Kita Eropa alimah sebagai Al-Mali. Al-Mudaris sebagai fa'il. Apa hukumnya fa'il? Tandanya dengan bi itu huruf jar. Huruf jar. Setelah huruf jar apa? Kasroh. Isim jar. Isim jar. Tandanya dengan Kasroh. makanya dibaca ini bi-nya aja ya huruf jar ya. Zakai itu artinya pintar. Zakai berarti ismun majrur. Tandanya dengan Kasroh. hukumnya majrur ya. Tandanya dengan Kasroh. makanya dibaca bi zakai. Nah, tahu nggak ini kan nggak ada alif lam nih. Kenapa bukan bi zakai? Saya udah ajarin. Ingat nggak? Karena Ada alif lam tapi dia nggak ada alif lam. ada alif lam. Kan gini ya harusnya ya. Harusnya kan zakain. Iya. Tapi kalau az-zakai nggak boleh pakai alif lam kan? Iya. Karena ada alif lam. Nah, ini nggak ada alif lam tapi nggak boleh pakai tanwin kenapa? Ada huruf jar. Baik. Bukan, iya benar karena bukan. Bisa aja ini dizakain gitu. Nah. Karena ada yang ingat nggak? Selain jadi isim majrur dia jadi apa? Artinya guru tersebut mengetahui kepintaran muridnya. Oh itu apa? Domir apa? Kok gini? Mudah ini ya. Mudah. Jadi kalau ada misalnya ada nih dia nggak ada alif lam tapi nggak di kasroh, apalagi setelahnya alif lam, itu namanya mudah. Dan ini pasti namanya mudah. Ilai hukumnya apa? Apa? Mudah ilai hukumnya dibandingnya apa itu? Ini kasroh ya. Kasroh. Berarti kalau kasroh hukumnya apa? Kalau marfu hukumnya? Majrur. Berarti mudah ilai hukumnya? Majrur. Majrur. Tandanya dengan Kasroh. Nah, alimal mudarisu bizakail talib. Artinya murid guru tersebut mengetahui, artinya guru tersebut tahu kepintaran muridnya. Nah, jadi fokusnya di sini al-mudaris ini dia lebih butuh kepada huruf jar. Maksudnya ada kan misalnya zahaba ilal masjid, dia nggak bisa pakai maf'ul gitu. Kalau misalnya doroba butuhnya kepada memukul apa yang dipukul. Nah, sekarang kita fokusnya alamat. Alamal sama mudarisu, guru tersebut mengajarkan apa yang diajarkan. Contoh pelajaran darsan sini nahwan. Dicatat dulu. Bizakai.
itu dengan C. Dengan. Tapi kadang nggak diartiin mengetahui. Jadi ada huruf jar yang nggak perlu diartiin gitu. Jadi dia posisinya sebagai huruf jar. Maksudnya guru tersebut mengetahui kepintaran muridnya, bukan dengan kepintaran muridnya. Jadi B-nya itu nggak usah diterjemahkan. Hanya seperti itu. Tapi data itu butuh terhadap huruf jarnya. Gitu. Udah? Saya mau jelasin yang bawah dulu. Kalian ada faedah dulu. Udah ya? Oke. Kita nggak usah fokusan ini, kita fokusan ini dulu. Ini udah saya kasih harapan. Coba diterjemahkan. Ada kosakata yang nggak diketahui dulu nggak? Darsan itu pelajaran. Nahwan itu nahwu. Oke, terjemahkan coba. Guru itu mengajarkan pelajaran nahwu. Pelajaran Nahwu. jelas nggak artinya maksudnya? Guru tersebut mengajarkan pelajaran nahwu. Gampang ya kalau secara bahasa Indonesia, guru tersebut lagi mengajarkan pelajaran nahwu. Yang diajarkan itu pelajaran nahwu. Alama sebagai apa? Madi. Madi. Wil madi, murab mabni. Mabni. Mabninya di atas. Fathah. Oke. Al-mudarisu. Fathah. Fa'il hukumnya Maf'ul. tandanya dengan. Doma. Darsan sebagai apa? Apa yang diajarkan guru tersebut? Pelajaran. Pelajaran. Berarti pelajaran sebagai? Objek ya. Nah, berarti Maf'ulun bih. maf'ulun bih ya. Guru tersebut mengajarkan. Apa yang diajarkan? Ini pelajaran. Muhammad memukul Zaidun. Siapa yang dipukul? Zaid. Paham nggak sampai sini? Berarti guru tersebut mengajarkan apa? Pelajaran. Maf'ulun bih hukumnya? Mansub. Tandanya dengan Fathah. fathah. Boleh nggak ad-darsa? Boleh. Nah, kalau di sini darsa sebagai maf'ulun bih, nahwan di sini sebagai apa? Kira-kira. Khobar. Bukan. Nggak ada. Apa namanya? Kan nggak ada mubtada. Ini. Berarti apa? Guru tersebut mengajarkan pelajaran nahwu. Oke, gini. Ada fiil yang butuh kepada dua maf'ul. Jadi fiilnya punya dua maf'ulun bih, tapi nggak semua fiil. Di antara salah satu fiil yang sedikit yang butuh kepada dua atau tiga maf'ul itu bisa dihafal. Jadi yang butuh kepada dua maf'ul, dia perlu dua maf'ul. Dua maf'ul dia perlu itu salah satunya kata allama. Jadi guru tersebut mengajarkan pelajaran nahwu. Apa yang diajarkan guru tersebut? Pertama, pelajaran. Terus satu lagi apa yang diajarkan? Ya pelajaran nahwu. Nah ini maksudnya dia maf'ulun bih tsani, namanya maf'ulun bih kedua.
Dan fiil yang membutuhkan dua maf'ul itu sedikit, jadi bisa diapakan. Contohnya ya'ti, memberikan hadiah, karena dia ya'ti nggak termasuk wazan ini, jadi nggak diambil contoh. Jadi diingat ya, kalau alama itu dia butuh maf'ulnya itu dua. Allama mudarisu darsa nahwa, itu bisa. Allama mudarisu darsa kitaban nahwi, itu bisa. Berarti untuk fi'il madhi alama aja itu untuk Allama ya, maksudnya bukan wazan ini ya, bukan ya, tapi mauzunnya ini. Nah, kenapa mauzunnya ini? Tadi kan kata farroha itu butuh satu maf'ul, nggak bisa dua maf'ul. Jadi kalau khusus allama, dia butuh kepada dua maf'ul lebih. Kalau dibikin satu doang, bisa kan sih? Misalkan Nggak jelas. Mudarisu mengajarkan. nahwan. Kenapa? Al-allama mudarisu nahwan. Gini, jadi ini Nahwan. dihapus. Iya. Nggak bisa. Karena kaidahnya dia harus perlu pelajarannya dulu, harus ada kata yang masuk dulu pelajarannya. Kalau dia yang diajari nahunya ini dari segi apa dulu? Jadi harus ada dua maf'ul kaidahnya. Mungkin secara bahasa Indonesia bisa guru tersebut mengajarkan nahu, tapi kalau di dalam kaidah bahasa Arab nggak bisa. Jadi ulama udah menetapkan dia butuh maf'ul. Mungkin dari bisa kok dari bahasa Indonesia, iya bisa. Kan kita belajar bahasa Arab. Jadi parameternya kaidah di bahasa Arab. Karena di antara salah satu pengertian al-kalam dalam mata jurumiyah disebutkan al-kalamu huwa lafzu. Kalam itu harus tersusun dari 4 syarat. Yang pertama, dia harus berupa lafaz, nanti dipelajari. Terus wal kalamu huwa lafzu al-murakkab, tersusun, al-mufidu sempurna bil wad'i. Nah, yang bil wad'i ini harus dengan kaidah bahasa Arab. Di antara salah satunya ini. Allama mudarisun nahwa. Jadi kaidahnya begitu. Mungkin kalau menurut bahasa Indonesia bisa aja, iya memang bisa, betul, nggak masalah. Tapi kan yang kita pelajari bahasa Arab, nanti kita akan terjemahkan ke bahasa Indonesia. Adapun terkadang maf'ul keduanya itu bisa dihapus karena sudah masyhur, terkenal. Oke. Jadi gini gampangnya. Kan mengajarkan ya. Al-mudarrisu mengajarkan. Apa yang diajarkan pertama? Pelajaran. Pelajaran apa yang diajarkan? Pelajaran. Nah, nanti di a'lamu ini maf'ulun bihnya bisa 3. Nanti kita akan belajar di a'lamu ini maf'ulun bihnya nanti ada 3. Cuman sedikit sekali kata-katanya, bisa dipelajari. Dan salah satunya ato, artinya memberi. Contohnya, kalau memberi yang gampangnya lebih jelas butuh 2 maf'ul itu masuk ke bahasa Indonesia kita. Kalau ini kan terkadang kalau bisa aja langsung aja guru mengajarkan nahwu, bisa aja seperti itu di bahasa Indonesia. Tapi di bahasa Arab nggak bisa.
Alama itu butuh dua maf'ul. Contoh di bahasa Indonesia yang masuk mungkin akto artinya memberi. Gini, Fatimah, akto Fatimatu Muhammadan, jangan Muhammadan. Ya Muhammadan nggak apa-apa bapaknya. Muhammadan kolam. Akto. Ini gambaran untuk ini ya apa? Dua fiil tadi ya. Ini contoh yang lain bukan dari kata yang ini. Akto. Jangan Fatimah dibikin laki-laki semuanya. Ada yang bisa baca? Doni dulu. Akto. Zaidun, terus Muhammadun, terus Akto Zaidun Muhammadan, terus kitab. Kitaban. Pak Arif, Pak Adi sama. Atau Zaidun Muhammadan. Pak siapa? Ujang. Ikut aja lah. Ikut. Akto artinya memberi. Akto Zaidun Muhammadan kitaban. Akto Zaid dibaca Zaidun. Kedudukannya sebagai fa'il. Fa'il punya tandanya dengan Muhammadan, artinya Muhammad. Kedudukannya sebagai maf'ul. Hukumnya mansub, tandanya dengan fathah. Kitaban kedudukan sebagai. Coba artiin. Zaid Memberi Pada Muhammad buku ya. Berarti dia sebagai maf'ul bih. Oke. Sekarang coba kita hapus ini. Zaid telah memberi Muhammad. Memberi apa? Muncul maf'ul kedua. Coba kita hapus Muhammad. Zaid telah memberi kitab. Siapa yang diberi kitab? Butuh objek nggak? Ini yang dimaksud butuh dua objek. Artinya jika salah satunya nggak ada, dia nggak tercukupi. Apa? Nggak jelas. Mungkin kalau di bahasa Indonesia ini jelas. Guru mau ngajari nahwa, betul. Tapi dalam kaidah bahasa Arab enggak. Alama harus ada dua objek. Ininya bisa diganti jadi kitabah, nanti kitabah belakangnya baru nahwi, kitab nahwi gitu. Jelas nggak terkait fiil yang butuh pada dua maf'ul. Itu sedikit bisa dihafal. Di antara salah satunya alama. Paham ya sampai sini ya? Nah, terus tambahin satu di catatannya Pak. Apa namanya? Faidah wazan fa'ala. Jadi ada faidahnya. Faidah wazan fa'ala. Yang pertama, udah, itu dia namanya, ini udah ya, 100 ya. Namanya mentakbiyah. Mentakbiyah. Apa ini takbiyah? Apa itu mentakbiyah? Tahu nggak mentakbiyah itu apa?
Menta'diyah itu memuta'adikan. Bingung juga memuta'adikan. Iya, maksudnya. Jadi gini, fiil itu terbagi dua berdasarkan objeknya. Ada yang butuh objek, namanya fiil muta'addi. Ada yang lazim. Fiil berdasarkan kebutuhan pada objek ada dua, namanya muta'addi sama lazim. Jadi fiil ada yang muta'addi, fiil muta'addi itu namanya fiil yang butuh objek. Nih, kalau fiil lazim itu fiil yang tidak butuh objek. Pertanyaannya apa fiil yang muta'addi? Fiil yang butuh objek apa? Nasoro, menolong. Doroba dan yang semisal. Fiil yang nggak butuh objek apa? Zahaba. Apa lagi? Jalasa. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Contoh, maksudnya butuh objek. Nasoro Muhammadun Zaidan. Nah, Muhammad telah memukul Zaid. Berarti ada yang dipukul. Kalau Zahaba bisa nggak? Zahaba Muhammadun Zaid. Zahaba Muhammad telah pergi ke Zaid. Bisa nggak? Nah itu Zahaba nggak butuh objek. Kalau fi'il lazim itu dia bisa setelahnya huruf jar dan isinya. Oh, Zahaba Muhammadun ilal masjid. Apa artinya? Masjid. Okay. Kalau begini dia juga udah sempurna. Muhammad telah pergi. Nah, tapi kalau yang ini tadi dia butuh objek. Kalau nggak ada objek nggak sempurna. Itu yang disebut dengan memuta'adikan. Menta'diyah memuta'adikan fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Kenapa? Bisa diulang. Oh, bisa. Menta'diyah, ta'diyah maksudnya itu memuta'adikan fi'il lazim. Habis fi'il lazim boleh buka kurung. Fi'il yang tidak butuh objek maksudnya fi'il lazim. Menjadi fi'il muta'addi. Atau buka kurung setelah kata muta'addi fi'il yang butuh objek. Oke. Gambaran lagi diulang. Oke. Di antara faedah wazan fa'ala itu menta'diyah. Ini contoh menta'diyah seperti ini. Ta'diyah. Oke. Pengertian di situ kan memuta'adikan fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Kita ambil contoh kata faroha yang tadi sudah kita contohkan. Faroha artinya senang.
Contoh kalimatnya Faroha Muhammadun. Oke. Pertanyaannya, faroha ini fi'il lazim apa fi'il muta'addi? Fi'il lazim kan? Ini lazim. Artinya kalau lazim apa? Ingat aja, la itu kan artinya tidak. Berarti dia nggak butuh kepada objek. Oke. Di situ kaidahnya kan memuta'adikan fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Nah, ini fi'il lazim kan? Terus karena dia mengikuti wazan fa'ala, ditakdiyahlah salah satu faidahnya menjadi farroha. Artinya menyenangkan atau membuat senang, menggembirakan boleh. Contoh kalimatnya farroha Muhammadun Zaidan. Muhammad telah membuat senang atau telah menyenangkan si Zaid. Tadi kalau ini fi'il dan fa'il saja udah sempurna. Kalau ini jadi fi'il, fa'il, maf'ulun bi. Ini yang disebut namanya memuta'adikan. Jadi pada asalnya sulasi mujarrad ini tadinya dia lazim. Dan ketika berubah jadi wazan fa'ala, berubah jadi katanya faroha menjadi faroha, sehingga dia menjadi muta'addi. Kenapa jadi muta'addi? Karena makna dari faroha itu membutuhkan kepada maf'ulun bi. Sedangkan makna faroha itu lazim, dia nggak butuh maf'ulun bi. Ini yang disebut muta'addi. Dari faroha menjadi faroha itu salah satunya adalah untuk mentakdiyah. Ini yang dimaksud dengan mentakdiyah. Sebelum kita paham ini, kita harus paham ini dulu nih, muta'addi sama lazim. Gimana? Sudah paham? Atau perlu contoh lagi? Jadi gini, faroha dia nggak butuh maf'ul, tapi ketika jadi faroha dia butuh maf'ul. Itu yang disebut dengan mentakdiyah. Jadi faedahnya fi'il fa'ala ini dia mentakdiyah, merubah suatu fi'il sulasi mujarrad yang tadinya nggak butuh maf'ul menjadi butuh maf'ul. Kenapa kok dirubah? Karena kan kita mau bikin kalimat. Gak mungkin kita bikin kalimat Muhammadun faroha Zaidan, Muhammad senang Zaid. Gak bisa. Makanya kita harus pakai yang faroha. Muhammad membuat senang. Siapa yang dibuat senang? Zaid. Masih ada yang bingung terkait memuta'adikan atau takdiyah? Merubah suatu fi'il yang tadinya nggak butuh maf'ul menjadi butuh maf'ul. Itu salah satu makna takdiyah. Sebenarnya ada beberapa faedah lagi, cuman untuk pemula cukup di takdiyah saja. Adapun nanti di pelajaran surah lanjutannya itu ada beberapa faedah. Ada yang mau tanya yang tadi? Setelah ini baru kita tasrifnya.
Ada yang mau tanya dulu sebelum kita ke tasrifnya? Nanti kan belajar sorof itu berulang ya. Kalaupun sekarang kaidahnya belum terlalu paham, nanti dilanjutkan juga pasti akan dijelaskan lagi gitu. Gitu. Iya, jadi fokus pertama ini Bapak-bapak tahu faedahnya, dibuka dulu. Oh, ternyata ada yang fi'il sulasi mujarrad, ada yang sulasi mazid. Nah, kalau sulasi mujarrad maknanya seperti ini, tapi ketika jadi sulasi mazid maknanya berubah. Nah, faedahnya apa? Salah satunya ta'diyah gitu. Kalaupun belum paham, nanti di pertemuan berikutnya insya Allah akan dijelaskan lagi, biasanya insya Allah pengajiannya. Sekarang kita fokus di tasrifnya aja. Dibuka halamannya, dibuka bukunya. Halaman dia itu ada di 100 berapa? Kalau nggak salah ada di 129, 130. 130. Di buku bawah halaman berapa? Kalau saya di 128, di 30 taf'ilan babul awal. Bukan apa? Buku yang mana ya? Muhtarat, iya di Muhtarat. Kan di Muhtarat bab ke-6, terus masuklah bab awal taf'ilan. Oh, fa'ala ya di halaman 131 coba ya. Yang ada tuh yang babul awal, taf'il, babul taf'il atau fa'ala. Bukunya juga. Oh ini yang kayaknya terbalik. Ya? Awal. Iya. Di situ ada ya? Fa'ala. Nah, fokusnya di yang atas saja ya. Di situ kan ada fa'ala yufa'ilu taf'ila, udah ketemu? Ya. Terus taf'alan. Di situ kan ya? Taf'alan, tif'alan. Nah, untuk yang taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan itu dia masdar. Tapi kita ambil aja satu yang taf'ilan aja ya. Jadi fa'ala yufa'ilu taf'ilan, langsung aja ke mufa'ilun, mufa'alun, fa'il, la taf'il, mufa'alun. Ngerti nggak maksudnya? 567 nggak usah berarti. Ya, yang 567 enggak, ya 567 itu jadi nanti masdarnya ada yang berbeda-beda ya, ada yang taf'ilan, ada yang taf'ilatan, ada yang taf'alan, ada yang tif'alan. Tapi kebanyakan yang dipakai itu taf'ilan. Contohnya tafrihan gitu. Nah, jadi saya contohkan dulu sekali untuk tasrifnya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, langsung mufa'ilun, mufa'alun, fa'il, la tufa'il, mufa'alun. Dia ada isim alatnya. Baik, silakan Bapak-bapak. Bareng-bareng Wahid, Isnan, Salasa. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun. Oke. Jadi fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Nah, isim fa'ilnya baru mufa'il. Habis itu baru mufa'alun. Fa'il, la tufa'il, mufa'alun. Jadi kalau isim fa'ilnya itu mufa'il. Itu duduk samanya mufa'il. Yang kalau isim maf'ul mufa'alun. Oh, soalnya di situ saya sama nih. Di bawah, Harokat. di atas. Jadi kalau di buku kasro itu di atas kalau di buku. Ya, emang begitu. Baik, sekarang lagi ulangi. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Mufa'ilun, mufa'alun, fa'il, la tufa'il, mufa'alun. Wahid, Isnan, Salasa. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tafa'il mufa'alun. Tas, akhduni, tafadhol wazannya ditasrif. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il Terus mufa'alun. Padi, tafadhol Pak.
fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun Mufa'alun dulu. Mufa'ilun ya. mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun. Pak Ujang mau coba baca apa coba? Saya kirim ini ya di grup ya. Tasbihnya. Pak Ujang boleh baca. Baca aja tafadhol Pak Ujang. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun. Oke. Jadi itu tasbihnya ya Pak ya. Tadi saya udah bikin gimana ya? Oh ini bentar. Itu urutan tasrifnya. Nah sekarang coba di tasrif wazan mauzunnya, coba di tasrif di situ contohnya apa mauzunnya? Farroha, tafadhal ahdani. Farroha yufarrihu. Farroha yufarrihu Tafrihan. Terus mufarrihun. Mufarrihun. Terus farrih. La tufarrih. Mufarrahun. Oke. Tadi tafadhal Pak. Farroha mufarrihu tafrihan. Terus mufarrihun mufarrahun farrih la tufarrih mufarrahun. Oke, menunjang tafadhal. Farraha yufarrihu tafrihan Terus mufarrihun mufarrahun farrih la tufarrih mufarrahun. Jadi itu salah satu contoh apa namanya tasrifnya ya. Jadi fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun. Nah sekarang saya kasih contoh mauzunnya. Nanti bapak bisa tasrif di rumah. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun. Jadi kita ambil yang taf'ilan aja ya. Nah ini saya kasih beberapa contohnya itu. Wah ada. Yang tasrif dia nggak ada isim apa? Isim alatnya nggak ada ya? Kosong kan di situ isim alatnya ya? Apa nggak ada tabelnya? Nggak ada tabel. Ya berarti kosong di sini. Saya boleh dicatat 5 aja cukup ya. Wah ada kan? Wah ada. Saya cari master dulu. Oke, ada. Ini masdarnya ya. Ini masdarnya. Masdar ini fi'il madi. Kalau fi'il mudhari'nya ngikutin aja fa'ala yufa'il wa ada yuwahidu. Terus kalau
Hasan. Juwada kafara. Oke. Ini apa ya? Nanti ini ditasrif ya bapak-bapak ya. Ditulis, terus dijapri aja di foto. Yang kemarin itu PR itu di Japri apa di Dijapri. Oh, tulisnya udah dibuat, saya pikir mau dibahas pas pertemuan. Nggak apa-apa. Saya juga baru ingat mau dibahas ya. Ini saya pikir dikasih tahu terus dibahas gitu kan. Oh di Japri. Dijapri, nanti sedikit kita bahas cepat kita. Udah teman-teman. Kemarin soal irob kan PR-nya ya. Udah pada dikerjain kan ya PR-nya ya? Oke, yang udah nyetet kita siap dulu juga. Nih, Akhdar ini bawa makanan nih. Fatal. Nih. Nggak ada yang saung kan? Sama dokter ada di dokter. Ayo Pak. Ya, Mengejar. saum. Oh, antum saung. Tadi. Sayang banget nih. Saya siap dulu. Yang nomor 8 ini isim fa'il ya? Yang mana? Ya. Isim fa'il, isim maf'ul. Dia udah tanya sama aja. Sama ya? Fil madi, fil mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, terus fil amar, fil nahi. Dia cuma nggak ada isim alat aja. Tuh. Masdarnya ada 4. Ada 4. Maka ada 4. Dua orang Z adalah dua orang insinyur. Ada nih. Dibaca, diirab. Zaidani
Terus zero. Zaidani Mubtada. mubtadaun Terus marfuun wa alamatu rafihi alifu alifu. Terus niyabatan anil domati ya. bilannahu musannan Ya. Terus wanunu iwadun anit tanwini fil fil isim mufrad ism mufrad. Terus muhaddisani khobarun marfuun wa alamatu rafihi al alifu Terus niyabatan anil domati ilan ya, li annahu annahu. musannan Terus wanunu iwadun. iwadun anit tanwini fil ismi mufrad. Terus tadi nomor 2. Qara'a Fatimatu kitabani. Kitabani. Oke, kenapa kita bani, Pak? Musanna. Irobnya apa kedudukannya? Oke, qara'a. Maf'ul. Qara'a, oke. Qara'a karena dia fa'ilnya siapa fa'ilnya? Fa'ilnya Fatimah. Fatimah mudzakkar muannas. Muzakkar muannas. Muannas. Berarti kalau fa'ilnya muannas, berarti pakai tanda apa zamannya? Tabatani. Ya, nah, qara'at. Jadi diulang, Pak. Qara'at. Qara'at Fatimah. Fatimah ya. Fatimatu tidak kitabani. Qara'at Fatimatu. Kita bani apa kita baini, Pak? Kita bani Bapak posisi kedudukannya sebagai apa di situ? Fatimah dalam banyak buku. Berarti kita bani Bapak kedudukannya sebagai Oke. Qaraat kita irab bareng-bareng di sini, Pak. Yang benar itu kan kita baini apa ya? Oh iya, Kita irab coba tadi. Qaraat kedudukannya apa tadi? Fil madi. Fatimah sebagai fa'il. Kita baini sebagai maf'ulun bih. Tandanya dengan Ain. Ya. ya. Tandanya ya. Kenapa tandanya dengan ya? Karena dia maf'ulun bih. Nah, kalau yang kita bani kelihatan, Pak? Kita bani boleh dipakai ketika dia hukumnya marfu saja. Oke, kita bahas pelan-pelan. Nah, kapan kita pakai kita baini? Nah, kita baini kedudukannya sebagai apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih hukumnya marfu, mansub, majrur. Mansub. Nah, berarti kalau kita baini itu boleh dipakai hanya untuk yang hukumnya mansub dan majrur. Berarti bukan kita bani di sini apa ya? Karena dia maf'ulun bih. Maf'ulun bih hukumnya mansub. Nah, saya ulangi lagi. Fatimah membaca 2 buku. Kenapa di sini nggak boleh kita bani? Karena kita bani itu hanya boleh dipakai ketika kedudukannya marfu. Kedudukannya marfu apa aja tadi? Kedudukan tuh mubtada, khobar, fa'il, maf'ulun bih, isim majrur. Yang kedudukan hukumnya marfu apa aja? Mubtada, khobar dan Maf'ulun bih. dan fa'il. Oke, kalau yang mansub kedudukannya apa aja? Cuma satu yang harus kita pelajari. Maf'ulun bih kan. Oke, di sini Fatimah membaca 2 buku. Berarti 2 buku ini kedudukannya sebagai objek atau maf'ulun bih. Kalau dia maf'ulun bih berarti pakainya kita baini, bukan kita bani. Ya Pak ya. Jadi kalau Bapak bingung, oh kita bani apa kita baini, di-irab dulu aja. Oh ini maf'ulun bih nih. Maf'ulun bih pasti hukumnya mansub. Kalau yang mansub dan majrur pakainya kita baini. Kalau yang marfu pakainya kita bani. Ya. Jadi yang benar qaraat Fatimatu kita baini.
Tanda irofnya dengan apa? Dengan ya. Kalau yang kita bani tanda irofnya dengan apa? Dengan alif. Berarti kalau maf'ulun bih itu nggak mungkin ada alif tandanya, hanya boleh ada ya. Misalnya saya ubah ini. Misalnya apa ya? Oke, membaca surat. Di sini ada dua pilihannya Padi. Bisa atau nah, Padi, Fatimah telah membaca dua surat. Kira-kira yang benar risalatani atau risalataini. Di sini posisinya sebagai kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Mana yang benar kira-kira? Risalataini. Kenapa pakai yang ini nggak boleh yang ini? Karena dia sebagai maf'ulun bih. Kalau dia sebagai misalnya nih risalatani atau risalataini sebagai fa'il, pakainya yang tani atau yang taini, Pak? Kalau dia sebagai fa'il, tani. Kenapa pakai tani, Pak? Karena fa'il marfu. Kalau dia jadi mubtada, pakai risalatani apa risalataini? Kalau mubtada, risalatani. Tani kenapa pakainya tani? Karena mubtada marfu. Kalau dia sebagai khobar, Pak, pakainya risalatani atau risalataini? Tani. Kenapa pakainya tani bukan taini? Karena marfu. Karena marfu. Kalau dia sebagai maf'ulun bih, pakainya risalatani atau risalataini? Risalataini. Karena hukumnya mansub. Gitu ya Pak ya. Terkait pilihan mana yang lebih tepat. Kas, Kang Ujang nomor 3. Belum bisa. Oh belum ya? Oke. Nomor 3 berapa ya? Pak Ujang belum ya? Baru taslim ya? Nih nomor 3. Nah, antum bikinnya kalimat fil fa'il atau mubtada khabar? Pasti fil fa'il ya. Zahabat, ayo baca. Kita irab bareng-bareng. Zahabat Tolibutani Tolibatan. Tolibatan. Iya, Tolibatan. Zahabat. Ayo Pak Dita kita irab bareng-bareng. Tolibatani ila mudarosataini. Oke. Zahabat atau libatani ya? Tolibatani. Oh. Oke. Pak ini zahabat. Ada nih terjemahkan. Seorang siswa dan siswi, Dua orang siswi telah pergi ke dua sekolah. Oh, madro ya. Madro ya. Mudaris tuh. Madro apa bukan? Mudarisun guru madrosatun, madrisatani dan madrisatani. Kan madrosatun kan ke sekolah kan? Madrosatun. Gini kan? Kalau dirubah jadi madrosatani atau sataini. Ini tetap madro. Oke. Padi. Ayo Padi. Kiro Padi, zahabat sebagai apa? Zahabat sebagai fi'il. Fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madi mumtaz. Nah, sekarang ada dua nih Pak. Tolibatani sama tolibataini. Sebelum Bapak pilih yang ini, antara kedua ini posisinya sebagai kedudukannya sebagai apa? Artinya dua orang siswi
telah pergi ke 2 sekolah. Berarti kedudukannya sebagai apa? Ada kan ini fi'il. Setelahnya ini fa'il. Fa'ilnya yang mana yang benar? Tolibatani atau tolibataini? Oke, kalau masih bingung ini. Ini kan kedudukannya sebagai fa'il, Pak. Fa'il ya. Fa'il tolibatani. Tolibatani. Berarti pakai yang ini. Iya. Oke, berarti bentar. Fa'il hukumnya apa, Pak? Marfu. Marfu. Ingat, kalau yang marfu pakainya yang belakangnya ani. Ya, mau katanya apapun pokoknya yang ani. Kenapa? Karena fa'il marfuun. Tanda rofanya apa, Pak? Alif. Alif. Pas. Sekarang ila madrasatani atau ila madrasataini, mana yang benar? Kalau Bapak bingung mana yang benar, kita irob. Ila apa irobnya? Huruf jar. Huruf jar. Setelah huruf jar pasti ada Isim jar. isim majrur. Majrurun. Oke, isim majrur hukumnya apa, Pak? Pasti kan majrur. Namanya isim majrur. Oke. Berarti pakainya yang madrasatani apa madrasataini? Kalau yang ani ini hanya untuk yang marfu. Kalau yang ya dan nun, aini yang bisa disebut aini ini hanya boleh untuk yang 1 mansub, 2 apa? Majrur. Berarti ini ila madrasatani atau Taini. kenapa pakai taini? Majrur. Majrur. Berarti kalau yang marfu hanya boleh pakai yang ani. Kalau yang mansub dan majrur hanya boleh pakai yang aini. Paham, Pak? Ya. Jadi balikin lagi hukumnya. Kalau bingung pakai yang mana, kedudukannya apa? Fa'il. Kalau marfu nggak boleh pakai yang taini gitu ya. Kalau ini ila madrasatani ini isi majrur hukumnya majrur. Majrur. Majrur berarti bolehnya pakai yang Taini. tani boleh nggak? Nggak boleh. Karena yang tani hanya boleh untuk yang Maf'ul. bentar baik ya. Oke, udah 1 jam. Mau pada pulang? Cukup atau? Cukup deh kayaknya Cukup udah ngebul. Mantap. Ya, jadi mungkin tadi agak lama disorot karena ada kaidah ya. Nanti pertemuan berikutnya tadinya saya mulai sorot sama jamak mudzakkar salim. Tapi sebelum waktunya udah pada ngakuat mungkin baru apa ya. Jadi tadi yang tugasnya itu ini ditasrif ya Pak ya. Nah, ini ditasrif wahada itu ditulis saja. Nanti pertemuan berikutnya kita baca setoran gitu. Jadi nanti ada beberapa tambahan Pak metode belajarnya. Jadi kita ngambil hafalan fiilnya dari sini, dari tasrif wahada itu mengesahkan, mengulangi, bertujuh dan sebagainya. Pertama saya akan tambahin mufradat untuk dihafal. Jadi tugasnya itu apa ya? Belum ada tugas irob kan? Berarti dijapin nanti. Ya, dicari aja, ditulis, dipoto. Nanti pas pertemuannya baru kita tasrif sekalian belajar. Oh ya diingetin juga ya Pak ya. Jadi kita pas baru masuk itu langsung tugas dulu, saya lupa tadi. Tadinya gitu sih. Nggak apa-apa ya. Jadi bantu ingat juga jadi metode belajarnya. Baru mulai kita periksa tugas karena pasti saya kasih tugas. Setiap selesai saya kasih tugas. Kita bahas bareng-bareng. Kalau tasrif kita sebutkan. Yang udah hafal bagus, kalau yang belum hafal nggak apa-apa baca buku gitu. Itu yang pertama buat tugas nanti. Nah, terus untuk tugas keduanya ini kan tugasnya ini di sana maksudnya dibaca apa? oh enggak, jadi gini, kan kerjain tugas, ditulis, dipoto, boleh dikirim, nanti kalau ada salah saya koreksi. Nanti pertemuan berikutnya baru kita bahas. Kalau tugasnya tasrif ya udah baca, misalnya pertemuan depan nih, wahada yuwahidu tauhidan, mauhidun, muwahhidun, muwahhadun, terus wahid, la tuwahhid, muwahhadun. Nah, gitu aja tasrif. Terus untuk yang apa? Aduh, kok sebentar.
kita nggak bisa buka. Ini siapa sih? Ini saya kasih mufrodat tiap pertemuan itu 5. Itu. Kita ngikutin urutan PDF aja biar ingat. Ini kosakata yang saya pakai di TPM, Pak. Buat anak-anak. Tapi anak-anak mufrodat aja nggak tahu ini. Ditulis mufradatnya babun nafidatun jidarun bilatun sahatun. Nanti tugas bapak-bapak bikin kalimat dari ini apa di bakat ini. Boleh ada jidarun, boleh gitu aja boleh. Yang penting bikin kalimat di Eropa udah apapun kalimatnya bebas. Nanti kalau salah kita perbaiki. Misal aglikil baba, bukanlah pintu karena kita belum belajar bilangan. Boleh, bapak-bapak cuman albabu, misalnya maksurun, itu nggak apa-apa. Jadi kita coba tadi tugasnya. Jadi sekalian dihafal juga ya Pak. Misalnya babun pintu, nafidatun jendela, jidar, tembok. Karena kita misalnya nggak punya apa, agak susah menghafal, kita bikin kalimat. Misalnya hadza babun, nggak apa-apa, itu udah kalimat sempurna. Atau bisa juga kalimat fi'il fa'il doroba zaidun baba. Bilatun pakai apa? Ingat ya, ini masdar ya Pak ya. Kalau yang ada an-an itu masdar. Jadi fi'il mudhari ini gimana kalau wahada? Wahada yuwahidu. Ikutin aja. Saya udah kirim rumusnya, wazannya. Ya, rumusnya wazannya di grup. Dilihat aja nanti di grup itu apa namanya? Yang atas fa'ala yufa'ilu taf'ilan, fa'ilun mufa'alun, fa'ilan mufa'il, mufa'alun mufa'alun. Nah, kalau bapak-bapak mau pakai fi'il yang udah dipelajari juga bisa. Misalnya fataha ya tahu artinya apa? Fataha membuka. Kalau pengen bikin kalimat bukalah pintu gimana berarti? Pakainya fi'il amr ditambah maf'ulun bihi-nya. Contoh kalau bikin kalimat iftah baba, bukalah pintu, boleh kalimat udah sempurna gitu. Misalnya nafidatun, bisa juga bikin hadihi nafidatun. Yang penting bikin kalimat aja Pak. Kalau iftah itu Iftah. Karena ini pakai apa? Kenapa di kasrah? Ini kan sukun. Jadi setiap pertemuan dua fi'il sukun. apa dan Fi'il amr. Ya. Coba tasbih.
Fataha yaftahu, fathan, fatihun, maftuhun, Tah. Itu jadi biar sorofnya bekerja loh Bapak. Terus apalagi? Jidarun, tembok. Coba bikin kalimat. Muhammad memukul tembok. Apa memukul? Memukul? Doroba. Doroba. Berarti doroba Muhammadun apa? Zaid. Tembok? Jidarin. Apa kira-kira? Jidarin. Muhammad memukul tembok. Yang dipukul apa? Tembok. Berarti tembok sebagai? Maf'ul. Jadi dibacanya? Jidaran. Jidaron. Jidaran. Terus lantai. Gosala bisa nggak? Lantai. Oh, menyapu karena saya nusu. Ya, coba tasrif karena saya nusu. Kansan, kanisun, maknusun, uknus. Karena artinya menyapu. Kalau sapula berarti ditasrif aja tuh. Karena saya nusu. Kansan, kanisun, maknusun, uknus. Dilamar. Berarti uknus ini mana? Uknus paling bawah. Lantai, uknus al-bilato. Jadi boleh dipakai fi'il amarnya, karena kan udah belajar tuh buat murojanya kayak gitu. Misalnya mau bikin kalimat tadi sapula lantai, ya udah kasih aja karena saya musuh. Yang penting kita hafal ininya dulu. Fi'il amarnya. Gitu ya. Nanti coba saya ini lagi terkait kalimat-kalimatnya. Kalau mau bikin haji baru nggak masalah, haji semuanya juga nggak masalah. Nanti mungkin kedepannya mufradat sama fiilnya, jadi belajarnya bikin fiil fa'il gitu. Jadi biar sorofnya kita pakai. Oke, kita cukupkan. Ada yang mau ditanya dulu? Jadi PR-nya tasrif, ditulis, dipoto, dikirim. Nanti kita bahas di pertemuan. Ini dihafal mufradatnya sama dibikin kalimat, di i'rab juga. Di i'rab. Jadi Bapak udah mulai terbiasa bikin kalimat di i'rab sendiri gitu. Bikin terjemahin gitu. Nanti kita bahas di pembukaan insyaallah. Jadi metodenya sekarang dulu kita sampingkan dulu ya sampai nahwunya selesai yang 9, karena buat contohnya nanti lebih banyak dari dulu sumber. Sorof. Jadi belajarnya pertama masuk bahas PR, kedua sorof, tasrif, setoran, setelah itu nahwu dikit. Nahwunya musana udah pada paham kan cara membuatnya. Walaupun nggak 100% hafal, harus buka buku nggak apa-apa. Tapi biar di pelajaran selanjutnya bisa lebih pahami seperti itu. Soalnya nanti pertemuan berikutnya fa'ala kita tasrif masih seputar fa'ala. Untuk nahwunya kita masuk ke jamak mudzakkar salim aja. Cara membuat sama tanda i'rabnya sama mengirabnya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.